Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kalian sudah memasuki PAT, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kisi-kisi PAT bagian yang pertama, yaitu materi kelas 7. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Jika pada tanggal 2 Mei adalah hari Kamis, maka tanggal 17 Agustus di tahun yang sama jatuh pada hari. Untuk soal seperti ini, langkah pertama, kita hitung dari berapa banyak hari dari tanggal 2 Mei sampai 17 Agustus. Oke, di sini kita tulis bulan Mei. Bulan Mei ada 31 hari, karena dimulainya dari tanggal 2, berarti 31-nya kita kurang 2, jadi 29 hari. Kemudian habis Mei itu bulan Juni. Bulan Juni ada 30 hari, kemudian habis Juni, Juli itu ada 31 hari, kemudian baru Agustus. Agustus di sini kita tulisnya tanggal 17, karena yang ditanya adalah tanggal 17. Oke, kita jumlah 29 tambah 30 tambah 31 tambah 17 itu sama dengan 107 hari. Kemudian 107 harinya ini kita bagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena satu minggu itu ada 7 hari, maka kita bagi 7. Kita hitung di sini 107 dibagi 7. 10 bagi 7 dapat 1, 1 kali 7, 7. Kemudian dikurang, 10 kurang 7, 3, turun 7. 37 bagi 7, 5. 5 kali 7, 35. Kita kurang lagi, dapat 2. 2 dibagi 7 tidak bisa. Nah, kalau sudah tidak bisa, berarti 2 ini adalah sisa harinya. Dan inilah yang kita pakai. Jadi sisa harinya ini yang kita pergunakan. Bagaimana caranya? Di sini tanggal 2 hari Kamis. Karena sisanya 2 hari, maka dari Kamis lengkap 2 hari, yaitu Jumat, Sabtu. Oke, inilah jawabannya. Jadi pada tanggal 17 jatuh pada hari Sabtu. Kita masuk ke contoh yang kedua. Soal bentuk operasi pecahan. Jangan lupa untuk operasi pecahan ini harus dirubah dulu disamakan dulu penyebutnya. Penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang di sini penyebutnya 15,5, kalau kita KPK-nya itu adalah 15. Kemudian 15 di sini dibagi 15 dapat 1, 1 kali 1, 1. Kemudian ditambah 15 bagi 5 itu 3. 3 kali 3 itu 9. Kemudian pernya, tanda per ini kita berubah menjadi tanda dibagi. Kemudian, nah kalau di sini tidak ada pernya, ini sangat mudah kalau tidak ada pernya ya. Kita tinggal kalikan silang aja. 1 kali 4, 4-nya kita taruh di atas. Kemudian 4 dikurang 3, itu sama dengan 1 ya. 4 kurang 3, 1. Pernya tetap ada, yaitu pernya per 4. Nah, kita ingat kalau kita hitung dulu di sini 1 tambah 9, 10 per 15. Kalau dibagi dalam pada pembagian pecahan, tanda bagi itu berubah menjadi tanda kali, kemudian 1/4-nya dibalik menjadi 4/1. Oke, 10 sama 15 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Kemudian kita kalikan 2 kali 4, 8. 3 kali 1, 3. Jadi 8/3. 8/3 bisa dijadikan pecahan campuran. 8 bagi 3 dapat 2. 2 kali 3, 6. Kemudian dikurang 2 bagi 3 nggak bisa. Jadi hasilnya 2. Sisanya 2. Pernya per 3. Oke, ini jawabannya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sebuah kelas terdapat, nah ini sudah masuk ke soal tentang himpunan. Soal cerita tentang himpunan. Kalau soal cerita tentang himpunan itu sangat mudah, cuma tinggal ditambah atau dikurang saja.
Nah, yang dikurang itu adalah yang pertama jumlah siswa. Bentar, lupa. Jumlah siswa seluruhnya. Kemudian yang gemar keduanya. Sama nanti kalau ada kata hanya. Ini yang dikurang. Selain dari 3 kata ini ditambah semua. Kita baca. Oh ya, untuk siswa seluruhnya, di sebuah kelas terdapat 40 siswa. Nah, ini siswa seluruhnya nanti terakhir. Jadi kita lewatin dulu ya. 9 siswa hobi main basket. Kita tulis 9. Kemudian 11 siswa hobi main voli. Nah, ini kan tidak ada 3 kata di sini. Berarti kalau tidak ada kita tambah. 9 tambah 11, 20. Nah, karena di sini tidak ada angka lagi, baru kita keluarin angka 40. 40 ini adalah siswa seluruhnya. Kalau siswa seluruhnya berarti dikurang. Berarti 40 dikurang 20. Jadinya 20. Sangat mudah. Jadi siswa yang hobi bermain keduanya adalah 20 orang. Masuk ke contoh soal yang keempat. Tentang himpunan masih. Himpunan A 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15, 20. Himpunan B X di mana X kurang dari sama dengan 18, X bilangan prima. Kita cari dulu himpunan B-nya. Himpunan B-nya di sini adalah bilangan prima yang kurang dari 18 itu yaitu 2. 1 bukan bilangan prima ya. Kemudian 3. Kenapa 2? Karena 18 bisa dibagi 2, kemudian 18 bisa dibagi 3. Kemudian kalau mau tahu tinggal diambil dari pohon faktor ya. 18 bagi 2, 9, 3. Nah, di sini bilangan primanya hanya 2 dan 3. Maka kalau ditanya A dikurang B, A dikurang B kita lihat di sini depannya huruf A. Nah, yang sama antara A dan B kita buletin. Nah, karena di sini yang depan huruf A kita lihat huruf A, yang tidak kita buletin, yang tidak sama yaitu angkanya 1, 5, 7, 12, 15, dan 20. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Sebuah gedung perkantoran berukuran 20 kali 28 meter akan dibuat gambar pada kertas yang berukuran 50 kali 70 cm. Nah, ini satuannya berbeda. Pertama kita samakan dulu satuannya. Meternya kita rubah ke senti. Jadi 20 meter itu sama dengan meter ke senti turun 2 tangga, jadi kita tambahin nolnya 2, jadi 200 cm, sedangkan 28 meter dirubah menjadi 2800 cm. Nah, ini akan digambar pada kertas yang berukuran 50 cm. Nah, kalau skala itu kan rumusnya jarak pada peta dibagi jarak pada jarak sebenarnya. Oke, di sini jarak pada petanya kita anggap yang ukuran kertas ya. Ukuran kertasnya 50 cm berbanding 2000. Kita pilih salah satu aja. Boleh diambil yang 70, kalau 70 pasangnya sama 2800. Oke, kita sederhanakan. Kita coret. Tinggal 5/200 masih bisa disederhanakan, sama-sama bagi 5. Jadi 1/40. Nah, ini adalah skalanya 1/40. Jadi untuk pertanyaan di sini skala yang dapat digunakan adalah jangan pilih yang lebih dari 1/40. 1/20 masih bisa, berbanding 35 masih bisa. Nah, ini sudah tidak bisa. Karena sudah lebih dari 40. Jadi jawabannya 1 dan 2.